Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepadanya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu, mengasihi-Mu seumur hidupku. Melayani-Mu, mengasihi-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu
kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini kerinduan kami Tuhan, melayani-Mu seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu, urapi oleh Roh-Mu, beri kesehatan selalu dan kemampuan supaya kami dapat melayani seumur hidup kami, mengasihi-Mu dan menyatakannya dalam pelayanan. Berbicaralah melalui firman Tuhan yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 5 saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, kesibukan sering membuat kita asik dengan diri sendiri, lalu lupa keadaan sekeliling. Kita bersembunyi di balik kata sibuk untuk menolak terlibat dalam pelayanan. Hari ini kita belajar dari kehidupan suami istri yang dijumpai Paulus di Korintus, yaitu Aquila dan Priscilla, yang merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai tukang kemah. Mereka sangat sibuk, tetapi mereka di tengah segala kesibukannya dapat melayani sepenuh hati. Mereka percaya kepada Tuhan, melayani dengan giat dan memberitakan Injil yang menjadi tugas orang percaya. Mereka bekerja bersama-sama dan pernah menyertai perjalanan Paulus. Mereka memiliki tujuan hidup yang ditetapkan Tuhan dan setia melakukannya. Mereka tidak khawatir akan kebutuhan mereka, bahkan semakin giat mereka melayani Tuhan. Aquila dan Priscilla tidak menjadikan pekerjaannya sebagai tujuan hidup, tetapi yang menjadi tujuan hidup mereka adalah tujuan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, apapun pekerjaan kita, inilah kebenaran firman hari ini. Jangan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Mengapa? Karena semua itu hanyalah sementara. Firman Tuhan mengajarkan agar kita menjalani hidup menurut tujuan daripada Tuhan sendiri dan memberi diri kita untuk perkara kekal. Menyelaraskan tujuan kita dengan tujuan Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Saya yakin percaya hal ini akan membuat kita lebih berbahagia. Hidup yang berfokus kepada dunia hanyalah kesia-siaan. Sebaliknya, hidup yang berfokus kepada kekekalan membuat kita memiliki tujuan yang ilahi, membuat kita tenang menjalani kehidupan kita
dan berkenan di hadapan Tuhan. Bila satu saat Ia datang kedua kali, kita dapat mempertanggungjawabkan setiap tarikan nafas kita, setiap karunia yang Tuhan berikan, setiap kepercayaan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, mari kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Tunaikan tugas pelayananmu seberapapun sibuk engkau, karena tujuan hidup kita adalah tujuan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang istimewa, karena Engkau memberkati kami sejak kami bangun pagi dalam kesehatan, dan juga berkat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk apa kami hidup. Kami tidak hidup untuk pekerjaan, kami hidup untuk Tuhan. Pekerjaan yang Kau beri adalah rahmat. Dari sanalah kami diberkati untuk mendukung tujuan utama Tuhan memanggil setiap kami orang percaya. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan menuntun, merancang kehidupan kami. Oleh sebab itu, berkatilah setiap usaha pekerjaan umat-Mu, dan atas hasil yang terbaik itu, kami mendukung pekerjaan Tuhan. Kami melayani-Mu. Kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, seperti Aquila dan Priscilla, juga Rasul Paulus, memberi seluruh penghasilannya, seluruh berkat yang ia peroleh dari pekerjaannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, pekerjaan mereka berkati dan limpahkan, supaya berkat Tuhan yang nyata itu dilimpahkan, dicurahkan atas mereka semua. Dan kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkan hati mereka, supaya mereka hidup dengan tujuan ilahi, sehingga makin diberkati, makin memuliakan Tuhan. Bila demikian kami lakukan, maka Engkau sendiri Tuhan yang akan mengcover kehidupan kami. Engkau sendiri yang akan melindungi kehidupan kami. Engkau sendiri yang akan melindungi pekerjaan kami, penghidupan kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian kami menyerahkan seluruh usaha pekerjaan dari umat-Mu. Engkau berkati dan Engkau bukakan jalan atas segala pergumulan dari usaha pekerjaan mereka. Mungkin ada yang sedang bergumul, mungkin ada yang sedang dalam kesulitan. Tuhan bukakan jalan, sehingga di tahun ini umat-Mu peroleh kelimpahan yang daripada-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan mereka boleh menggenapi kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik kami juga berdoa mendukung daripada gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu, dan juga para pengurus, di mana mereka mengelola gereja Tuhan, menangkap visi yang daripada-Mu, menyatakan dalam program-program, dalam ibadah-ibadah, untuk membina umat Tuhan bertumbuh dalam iman percaya mereka, dan mengelola setiap ibadah untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, untuk menjadi pujian dan penyembahan bagi nama-Mu Tuhan dari umat-Mu. Setiap program daripada gereja Tuhan, kami berdoa supaya bukan hanya hikmat manusia, tapi kehendak Tuhan sendiri, melalui visi yang Kau beri kepada hamba-Mu, dinyatakan dalam program-program kegiatan jemaat Tuhan. Tuhan mengurapi sehingga program-program ini boleh menjadi pertumbuhan bagi iman percaya jemaat Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan dan bertumbuh dalam iman percaya kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu dari gembala sidang, juga para rohaniwan, sehati sepikir, kami melangkah bersama dengan penatua, dengan pengurus yang ada, mengelola gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berdoa untuk setiap penginjilan yang ada, supaya jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu.
daerah-daerah yang sulit dijangkau Injil Engkau bukakan secara khusus di area gereja di mana Engkau menempatkan kami di Sunter ini Tuhan. Engkau bukakan setiap hati untuk ditabur firman Tuhan, ditabur Injil, mereka menjadi percaya dan bergabung sebagai umat Tuhan untuk bertumbuh di dalam Engkau. Mempersiapkan umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan melawat dengan firman-Mu, Tuhan melawat dengan roh-Mu, dan sehingga ada kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit peroleh kesembuhan, yang lemah peroleh kekuatan, ada pertolongan, ada hikmat Tuhan. Injil dinyatakan menjawab setiap kebutuhan umat daripada Tuhan di Sunter ini. Nama Tuhan dimuliakan. Juga di tempat-tempat umat-Mu mendengar bersama-sama dengan kami doa pagi online, Engkau memakai daripada umat Tuhan, jemaat-Mu, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.